Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Puji nama Tuhan, kita pagi hari ini bangun dalam keadaan yang sehat. Ya, semua karena kasih karunia Tuhan. Dan kita akan melanjutkan kitab Yosua pasal 13, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-33. Yosua pasal 13. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Inilah negeri yang tertinggal, segenap wilayah orang Filistin dan seluruh negeri orang Gesur, mulai dari sungai Sikor di sebelah timur Mesir sampai ke daerah Ekron ke arah utara. Semuanya itu terhitung tanah orang Kanaan. Ada 5 raja kota orang Filistin, yakni di Gaza, di Asdod, di Askelon, di Gat, dan di Ekron, dan orang Awi di sebelah selatan. Seluruh negeri orang Kanaan dan Meara, kepunyaan orang Sidon, sampai ke Afek, sampai ke daerah orang Amori. Selanjutnya negeri orang Gebal dan seluruh gunung Libanon di sebelah matahari terbit, mulai dari Baal Gad di kaki gunung Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Semua orang yang diam di pegunungan, mulai dari gunung Libanon sampai ke Misefot Maim, semua orang Sidon, aku sendiri akan menghalau mereka dari depan orang Israel. Hanya undikanlah dahulu negeri itu di antara orang Israel menjadi milik pusaka mereka, seperti yang kuperintahkan kepadamu. Oleh sebab itu, bagikanlah negeri ini kepada suku yang 9 itu, dan kepada suku Manase yang setengah itu menjadi milik pusaka mereka. Bersama-sama dengan suku Manase yang setengah lagi, orang Ruben dan orang Gad telah menerima milik pusaka mereka, yang telah diberikan Musa kepada mereka di sebelah timur sungai Yordan, seperti yang ditentukan Musa hamba Tuhan itu kepada mereka. Yakni mulai dari Arur yang di tepi sungai Arnon, kota pada pertengahan sungai itu, dan seluruh dataran tinggi dari Medeba sampai ke Dibon, dan segala kota Sihon, raja orang Amori yang berkerajaan di Hesibon, sampai ke daerah orang Amon. Selanjutnya Gilead dan dari daerah orang Gesur dan orang Maka, serta seluruh gunung Hermon dan seluruh tanah Basan sampai ke Salka. Seluruh kerajaan Og di Basan yang memerintah di Ashitarot dan Edrei, dialah yang tinggal hidup dari sisa-sisa orang Refaim yang telah dikalahkan dan dihalau oleh Musa. Tetapi orang Israel tidak menghalau orang Gesur dan orang Maka itu, sehingga Gesur dan Maka masih tetap diam di tengah-tengah Israel sampai sekarang. Hanya kepada suku Lewi tidak diberikan milik pusaka, yang menjadi milik pusakanya ialah Tuhan Allah Israel, seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Pada suku Bani Ruben, menurut kaum-kaum mereka, telah diberikan Musa bagian ini. Daerah kepunyaan mereka mulai Arur yang di tepi sungai Arnon, kota pada pertengahan sungai itu, dan seluruh dataran tinggi dekat Medeba, Hesibon dan segala kotanya yang di dataran tinggi, yakni Dibon, Bamot Baal, Bet Baal Meon, Yahas, Kedemot, Mefaat, Kiryataim, Sibma, Zeret, Hasahar, di atas gunung di lembah itu, Bet Peor, lereng-lereng gunung Pisgah, Bet Yesimot. Selanjutnya segala kota di dataran tinggi itu dan seluruh kerajaan Sihon, raja orang Amori yang memerintah di Hesibon, yang dikalahkan oleh Musa, bersama-sama dia juga dikalahkannya raja-raja Midian, yakni Ewi, Rekem, Sur, Hur, dan Reba, raja-raja bawahan Sihon, penduduk negeri itu. Juga Bileam bin Beor, juru tenun itu, telah dibunuh oleh orang Israel dengan pedang, beserta orang-orang yang telah mati tertikam oleh mereka. Jadi batas daerah Bani Ruben ialah sungai Yordan dengan daerah pinggirnya. Itulah milik pusaka Bani Ruben menurut kaum-kaum mereka, yakni kota-kota dengan desa-desanya. Kepada suku Gad, yakni kepada Bani Gad menurut kaum-kaum mereka, telah diberikan Musa bagian ini. Daerah kepunyaan mereka ialah Yahezer dan segala kota negeri Gilead, serta setengah negeri orang Amon, sampai ke Arur yang di sebelah timur Rabbah. Yakni mulai dari Hesibon sampai ke Ramat Mispa dan Betonim,
dan dari Mahanaim sampai ke daerah Debir, dan di lembah Bet Haram, Bet Nimra, Sukot, dan Safon, sisa kerajaan Sihon, Raja Hesibon, Sungai Yordan dengan daerah pinggirnya, sampai ke ujung Danau Kineret di sebelah timur Sungai Yordan. Itulah milik pusaka dari Bani Gad menurut kaum-kaum mereka, yakni kota-kota dengan desa-desanya. Kepada suku Manasye yang setengah itu, yakni kepada puak Bani Manasye yang setengah itu, menurut kaum-kaum mereka telah diberikan Musa bagian ini. Daerah mereka mulai dari Mahanaim, seluruh Basan, seluruh kerajaan Og, Raja Basan, dan segenap Hawat Yair yang di Basan itu 60 kota banyaknya. Selanjutnya setengah Gilead, Asitarot, dan Edrei, kota-kota kerajaan Og di Basan menjadi bagian Bani Makir, anak Manasye, yaitu bagian setengah Bani Makir menurut kaum-kaum mereka. Itulah semuanya yang dibagikan Musa sebagai milik pusaka di dataran Moab di sebelah timur Sungai Yordan dekat Yeriko. Tetapi kepada suku Lewi, Musa tidak memberikan milik pusaka. Tuhan Allah Israel, dialah yang menjadi milik pusaka mereka seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Hari ini kita belajar Yosua, seorang pemimpin yang sukses. Ya, dia berhasil menaklukkan daerah demi daerah yang ada di Kanaan, dan tentunya rahasia keberhasilan atau kesuksesan Yosua adalah karena Tuhan, ya, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin Yosua. Yang berikutnya adalah rahasia keberhasilan Yosua sebagai seorang pemimpin yang sukses adalah karena dia taat pada visi Tuhan, dia mengerjakan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Ya, penyertaan Tuhan dan ketaatan Yosua ini memberikan kesuksesan kepada Yosua sebagai seorang pemimpin yang menggantikan Musa. Nah, secara khusus di pasal 13 ini kita melihat ternyata Yosua kondisinya sudah tua, telah lanjut umur, dan ternyata ada daerah-daerah yang belum direbut, belum ditaklukkan. Dan kita melihat ada perintah Tuhan yang disampaikan Tuhan kepada Yosua dan ada janji penyertaan Tuhan. Kalau di ayat yang pertama jelas di sini dituliskan tentang kondisi Yosua, dikatakan bahwa setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Nah, kondisi Yosua adalah dia telah lanjut umur, dan dia telah tua. Dan ada daerah-daerah yang memang belum direbut. Ada daerah-daerah yang belum diduduki. Daerah mana saja? Di ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-7 dideskripsikan tentang negeri-negeri yang belum diduduki atau belum ditaklukkan, belum direbut oleh Yosua. Dikatakan inilah negeri yang tertinggal segenap wilayah orang Filistin dan seluruh negeri orang Gesur. Deskripsinya sangat jelas, mulai dari Sungai Ekor sampai ke timur, Sungai Sikor sampai ke timur, sampai ke daerah Ekron dan seterusnya. Ada banyak sekali daerah-daerah yang belum ditaklukkan dan belum diduduki. Nah, dengan situasi dan kondisi seperti itu, kita melihat ada satu perintah Tuhan yang sangat jelas yang tertulis di firman Tuhan ini, yaitu Tuhan memberikan perintah kepada Yosua. Perintah Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yosua sangat jelas, ya. Tuhan memerintahkan kepada Yosua agar Yosua mengundi, undikanlah. Jadi ternyata daerah-daerah yang belum direbut itu tetap harus ya diundi untuk orang-orang Israel. Mengapa? Karena daerah itu memang sudah dijanjikan Tuhan menjadi milik pusaka orang Israel. Dan mengapa kok diundi? Ya supaya adil dan tidak ada kekacauan, ya. Kalau masalah tanah memang biasanya masalah yang sangat sensitif, ya, sehingga metodenya kita tahu di sini Tuhan perintahkan untuk mengundi. Hanya undikanlah daerah negeri itu di antara orang Israel menjadi milik pusaka mereka seperti yang kuperintahkan kepadamu, di ayat yang ke-6. Perintah Tuhan juga jelas dikatakan di ayat yang ke-7, oleh sebab itu karena negeri-negeri itu masih banyak yang belum direbut, belum ditaklukkan, bagikanlah negeri ini kepada suku yang 9 itu dan kepada suku Manasye yang setengah itu menjadi milik pusaka mereka. Nah, siapa yang akan dapat bagian? Di sini sudah jelas bahwa 9 suku dan suku Manasye yang setengah, karena yang setengah mereka sudah dapat.
tanah yang dijadikan milik pusaka mereka. Yang menarik adalah ternyata Tuhan tidak hanya memberikan perintah ya untuk Yosua, Tuhan juga memberikan sebuah janji. Janji Tuhan kita lihat bersama-sama di ayat yang ke-6. Aku sendiri akan menghalau mereka dari depan orang Israel. Hanya undikanlah dahulu negeri itu di antara orang Israel menjadi milik pusaka mereka, seperti yang kuperintahkan kepadamu. Yosua mendapatkan janji Tuhan. Ya, Yosua akan mendapatkan penyertaan Tuhan, di mana Tuhan sendiri akan menghalau penduduk-penduduk asli di daerah-daerah tersebut, di mana kemudian tanah itu akan menjadi milik pusaka orang-orang Israel. Ya, kalau kita melihat di sini sesuatu yang sangat indah ya, bahwa ketika Tuhan memberikan perintah, Tuhan juga memberikan sebuah janji penyertaan. Hal ini juga sama seperti yang tertulis dalam Amanat Agung Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus juga memberikan satu perintah yang sangat jelas kepada para muridnya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan seterusnya. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Ya, ini satu hal yang sangat penting untuk diyakini oleh setiap orang-orang yang dipanggil mengerjakan panggilan Tuhan, rencana Tuhan. Ya, tidak perlu takut karena ada janji penyertaan Tuhan. Di bagian kedua kita melihat ayat yang ke-8 sampai 33, ada pembagian tanah yang di seberang sungai Yordan. Nah, dikatakan di ayat yang ke-8, bersama-sama dengan suku Manase yang setengah lagi, orang Ruben dan orang Gad telah menerima milik pusaka mereka yang telah diberikan Musa kepada mereka di sebelah timur sungai Yordan, seperti yang ditentukan Musa, hamba Tuhan itu kepada mereka. Bagian berikutnya kita melihat deskripsi tentang pembagian tanah di seberang sungai Yordan. Ya, dengan sangat detail daerah-daerah yang menjadi milik pusaka mereka dijelaskan di ayat yang ke-9 itu mulai dari Arur yang di tepi sungai Arnon, ya. Kemudian ada seluruh dataran tinggi dari Merdeba sampai ke Dibon, ada segala kota Sihon, kemudian daerah Gilead, ya seluruh kerajaan Og, dan kemudian ada daerah yang dikatakan mulai dari Arur ayat yang ke-16, kemudian Hesibon, ya dataran tinggi di Dibon, Barmot, Baal, Bet Baal, Meon, Yahas, Kedemot dan seterusnya. Ya, Tuhan sudah berjanji untuk memberikan tanah perjanjian buat mereka, dan apa yang dijanjikan Tuhan, ya Tuhan genapi. Tuhan memberikan suku-suku Israel tanah yang menjadi milik pusaka mereka. Yang menarik adalah ada satu suku yang tidak mendapat milik pusaka. Suku itu adalah suku Lewi. Di ayat yang ke-14 dikatakan, hanya kepada suku Lewi tidak diberikan milik pusaka. Yang menjadi milik pusakanya ialah Tuhan Allah Israel, seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Diulang lagi di ayat yang ke-33, di situ Tuhan juga memberikan satu penegasan bahwa kepada suku Lewi, Musa tidak memberikan milik pusaka. Alasannya adalah Tuhan Allah Israel, dialah yang menjadi milik pusaka mereka, seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Sebenarnya semuanya mendapatkan milik pusaka ya. Hanya yang menarik adalah suku Lewi. Suku Lewi milik pusakanya tidak dalam bentuk tanah secara fisik, seperti suku-suku lain ya. Justru yang istimewa adalah milik pusaka suku Lewi ini adalah sang pemilik tanah, yaitu Tuhan Allah sendiri. Ya, Tuhan Allah Israel itulah milik pusaka orang-orang Lewi. Apa artinya? Artinya bahwa orang-orang Lewi itu adalah orang-orang yang hidupnya itu dijamin oleh Allah sendiri, hidupnya ya dalam pemeliharaan Allah secara langsung ya. Mereka tidak mengolah tanah. Orang-orang Israel yang lain, suku-suku yang lain, karena mereka mendapat milik pusaka, kan mereka bertanggung jawab ya. Untuk mereka itu mengolah tanah dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab. Dan hasil dari tanah itu akan dipakai Tuhan untuk memelihara hidup mereka. Mereka juga diperintahkan untuk menyisihkan 1/10 dari hasil tanah itu untuk Tuhan. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana suku-suku Lewi itu, walaupun mereka tidak mengolah tanah, mereka tetap terpelihara oleh Tuhan. Karena mereka punya tanggung jawab yang besar juga. Orang-orang Lewi punya tanggung jawab untuk memelihara bait Allah, ya rumah Tuhan, melayani Tuhan sepenuh waktu, dan Tuhan ternyata luar biasa dalam pemeliharaannya kepada suku-suku Lewi. Walaupun mereka tidak punya milik pusaka, ternyata milik pusakanya adalah Allah sendiri. Satu jaminan istimewa ya yang Tuhan berikan kepada orang-orang Lewi. Nah, dari firman Tuhan ini apa yang bisa kita peroleh amanat teksnya? Yang pertama adalah walaupun sudah tua dan sudah lanjut usia, ya, usia boleh bertambah, ya
sudah tidak tua lagi, tetapi kita belajar dari Yosua ya. Yosua seorang pemimpin yang tetap semangat gitu mengerjakan panggilan Tuhan, tetap setia dan tetap antusias gitu mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab dan perintah Tuhan untuk dia lakukan. Dia tetap harus mengundi, dia harus tetap membagi tanah itu gitu ya. Itu satu hal yang sangat menarik, dan Yosua tetap semangat, tetap setia, tetap antusias mengerjakan panggilan Tuhan, karena Yosua juga memegang janji penyertaan Tuhan. Tuhan yang akan menyerahkan tanah-tanah itu kepada orang-orang Israel. Ya, ada banyak orang yang ketika sudah memasuki usia tua atau lanjut usia kebingungan ya, saya harus mengerjakan apa gitu. Tapi belajar dari Yosua, ya suatu saat kelak kita akan menjadi tua, kita juga akan menjadi lanjut usia. Tidak ada yang awet muda secara umur ya. Ya walaupun secara teknologi, kecanggihan teknologi itu sekarang semakin luar biasa hebat. Orang usianya sudah 70 tahun bisa masih nampak ya mungkin 40 tahun, 30 tahun ya. Mungkin karena mereka punya uang untuk membuat mereka bisa tampil muda. Tetapi yang namanya usia tidak bisa dihindari, untuk tetap orang itu semakin lama ya semakin tua gitu. Karena itu sesuatu yang sangat natural dan alami. Yang menjadi perenungan kita adalah kalau kita sudah tua, kita sudah lanjut usia, kita tidak perlu bingung ya, saya mau mengerjakan apa. Banyak hal yang bisa kita kerjakan. Kita terus belajar mengerti kehendak Tuhan ya. Tuhan, kalau saya tua nanti, kalau saya sudah lanjut umur saya nanti, saya harus mengerjakan apa ya? Tentunya mengerjakan panggilan Tuhan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita dengan penuh semangat, dengan penuh setia, dengan penuh antusias ya. Kita percaya Tuhan juga menyertai kita. Kadang-kadang kalau orang sudah tua itu ya secara fisik terhambat gitu ya, secara kesehatan mungkin juga ada penurunan gitu, seperti itu. Tetapi ya kita terus percaya bahwa kalau kita setia mengerjakan panggilan Tuhan ya, Tuhan pasti akan menolong kita, menguatkan kita, menyertai kita, bahkan memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa tetap mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Yang kedua adalah yang menarik dari amanat teks ini diulang 2 kali, ya milik pusaka orang Lewi adalah Tuhan Allah Israel. Orang Lewi adalah orang yang dikhususkan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu, dan Tuhan menjamin hidup mereka. Ya, Tuhan Allah Israel itulah milik pusaka mereka. Aplikasinya adalah, apakah kalau saya nanti tua dan kalau saya sudah lanjut usia, apakah saya tetap antusias, saya tetap semangat, saya tetap setia melayani Tuhan gitu ya. Apakah saya tetap meyakini bahwa Tuhan akan menyertai saya? Yang kedua, sudahkah kita bersyukur karena sebenarnya kita ini juga sudah mendapatkan milik pusaka dari Tuhan ya. Milik pusaka terbesar yang Tuhan berikan kepada kita adalah anugerah keselamatan. Sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan, kita tidak hanya dijamin hidup kita di sorga, tetapi kita juga dijamin hidup kita di dunia. Tuhan selalu memelihara hidup kita, Tuhan selalu mencukupkan apa yang kita perlukan, Tuhan selalu menyediakan segala kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Ya kita tidak perlu khawatir, cemas ya, karena yang menjadi milik pusaka kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah mati di atas kayu salib, memberikan segala-galanya dalam hidup kita, termasuk nyawanya. Tentu dalam segala hal yang kita perlukan, Tuhan juga menjamin seluruh kehidupan kita. Ya kita tidak perlu khawatir, saya bisa makan, atau saya bisa minum, atau saya bisa berpakaian atau tidak. Burung di udara juga dipelihara Tuhan gitu ya. Jadi kalau kita itu mengerjakan panggilan Tuhan dengan ketaatan dan kesetiaan ya, hal-hal yang menjadi keperluan kita itu Tuhan yang sudah menyediakannya. Nah, biarlah firman Tuhan pada hari ini menolong kita untuk kita tetap semangat, antusias, taat, setia, melayani Tuhan bahkan sampai lanjut usia, karena Tuhan menyertai kita, dan kita bersyukur untuk jaminan pemeliharaan Tuhan, milik pusaka yang Tuhan berikan kepada kita. Secara khusus bagi hamba-hamba Tuhan yang sepenuh waktu melayani Tuhan, Tuhan sungguh luar biasa memberikan janjinya kepada kita, dan kita semua yang percaya kepada Yesus, yang mengerjakan panggilan Tuhan, juga mendapatkan jaminan pemeliharaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, menolong dan menyertai kita hari ini. Amin. Amin. Kita sambut renungan pagi ini seperti satu lagu Tuhan Yesus setia. Biarlah kita mau menteladani Yesus. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku.
gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia, oh Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Biarlah kita menteladani Yesus yang tetap setia walaupun yang lain tidak setia. Kita mau terus berdoa dan mengucap syukur. Biarlah kesetiaan itu ada pada kita masing-masing. Setia berdoa, setia melayani, setia berelasi dengan Tuhan, setia ibadah. Kita berdoa dan bersyukur bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami memiliki Yesus yang setia, Yesus yang tetap setia, Yesus yang terus menjadi sahabat kami. Kami mengucap syukur Tuhan lewat doa pagi ini, melatih kami masing-masing untuk setia berdoa syafaat, setia melayani. Terima kasih Tuhan. Tuhan terus memberikan hati yang tetap setia kepada Engkau. Tuhan, Engkau yang terus pimpin setiap anak-anak-Mu untuk tetap terus berdoa berelasi dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus.